Pekerjaan impian mungkin tidak datang begitu saja, tetapi dengan persiapan yang tepat, Anda bisa meraihnya. Di video ini, Abbas akan membahas langkah-langkah penting dalam mencari pekerjaan yang efektif, dari menyiapkan CV yang menarik hingga menghadapi wawancara kerja dengan percaya diri. Jadi, tetaplah simak video ini dan dapatkan wawasan berharga tentang cara mencari pekerjaan yang sukses. Hal yang harus dihindari saat membuat CV untuk yang baru lulus SMA. Contoh CV yang baru lulus SMA yang menarik. Setelah lulus SMA SMK, ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Apakah langsung melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari kerja? Jika kamu memutuskan langsung mencari kerja, kamu perlu menyiapkan CV baru lulus SMA. Membuat CV mungkin pengalaman pertama untukmu, pasti kamu merasa bingung dan tidak tahu mulai dari mana. Untuk memudahkanmu membuat CV tamatan SMA, coba lihat contohnya dalam video ini. Cara membuat CV baru lulus SMA. Tidak sedikit yang baru lulus SMA, atau SMK yang kurang percaya diri dan bingung membuat CV. Bingung apa saja yang harus ditulis dan bagaimana menonjolkan diri sementara belum memiliki pengalaman kerja. Meskipun tanpa pengalaman kerja, bukan berarti kamu tidak bisa membuat CV yang menarik. Abbas kasih tahu nih, cara membuat CV buat kalian yang baru lulus SMA, atau SMK yang menarik walau tidak ada pengalaman kerja. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru ketemu video ini, perlu dicatat, video ini bukan video tunggal. Karena ini bagian 03, untuk bagian 1 dan 2 kalian bisa lihat yang video ini. Simak satu persatu video, atau 3 kali sehari juga gak apa-apa. 1. Tulis data diri dengan jelas. Bagian ini wajib sekali ada di CV, kalau tidak bagaimana perusahaan tahu siapa kamu. Data diri ini biasanya berisi nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor handphone dan email. Jika kamu memiliki media sosial LinkedIn, kamu juga bisa tambahkan informasi tersebut di CV-mu. 2. Deskripsikan siapa dirimu. Ceritakan siapa dirimu dalam satu paragraf. Dengan begitu, HRD bisa tahu siapa kamu dan bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu. Menurut Enhance CV, cobalah buat bagian ini dengan mendalam, serta berkaitan dengan skill dan pekerjaan yang sedang kamu lamar. Lulusan SMA yang memiliki ketertarikan di bidang akuntansi. Berpengalaman dalam melakukan pembukuan laporan keuangan sekolah dan mengatur dana OSIS. Terbuka untuk peluang kerja di bidang akuntansi. 3. Tonjolkan kemampuan diri. Cobalah tonjolkan apa saja kemampuan dan keterampilan yang kamu miliki yang bisa menjadi nilai tambah dirimu. Kamu bisa menuliskan hard skill seperti menguasai software Microsoft Office, pembukuan, mengetik 10 jari. Maupun juga soft skill seperti kepemimpinan, berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan lain sebagainya. 4. Prestasi atau pencapaian. Menambahkan prestasi atau pencapaian yang pernah kamu dapatkan saat sekolah bisa menjadi nilai tambah seorang yang baru lulus. Jika ada, kamu bisa memasukkan kejuaraan apa yang pernah kamu ikuti, beasiswa yang kamu dapatkan, menjadi brand ambassador, atau penghargaan lainnya. 5. Hobi dan minat. Mungkin kamu berpikir, memang menuliskan hobi relevan untuk CV baru lulus SMA, atau SMK. Nah, justru dengan menambahkan hobi bisa menjadi nilai tambah penting agar HRD bisa mengenal karakter kamu lebih jauh. Contohnya hobi membaca buku yang bisa menjelaskan kamu adalah orang yang memiliki pemikiran terbuka. Jadi, cobalah masukkan beberapa hobi atau minat ke dalam CV kamu. 6. Cantumkan pengalaman organisasi. Pengalaman mengikuti organisasi atau terlibat di kepanitiaan sekolah adalah salah satu yang sering kali dicari perusahaan dari para kandidat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa bekerja sama dalam tim. Untuk itu, penting sekali menuliskan bagian organisasi pada CV lulusan SMA. Tips dari Abbas membuat CV yang baru lulus SMA dan SMK. Ada banyak faktor yang menentukan apakah CV kamu dianggap layak untuk dilirik dan dipertimbangkan. CV menarik di mata HRD tidak hanya soal desain CV yang bagus. Membuat CV juga ada seninya. Dan beberapa hal yang harus kamu hindari saat membuat CV, pastikan kamu tidak melakukannya, ya. 1. Menuliskan informasi yang tidak perlu dan tidak relevan. Contohnya, kamu memasukkan suku dan ras pada bagian data pribadi yang mana itu bukanlah hal yang perlu dicantumkan.
Atau kamu mencantumkan kemampuan mekanik padahal kamu akan melamar menjadi accounting staff. Perlu dipahami ya. 2. Melebih-lebihkan informasi atau berbohong atau ngibul. Saat membuat CV, kejujuran adalah hal yang penting. Kamu harus menuliskannya apa adanya sesuai dengan kenyataan. Menuliskan informasi berlebihan tentang kemampuan yang kamu miliki tidak otomatis kamu akan langsung diterima. Malah ini bisa jadi bumerang untuk diri sendiri ketika tahap interview kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu tulis di CV. 3. Desain yang terlalu ramai dan mencolok. Hindari menggunakan terlalu banyak font, warna, grafis yang membuat CV terasa sesak. Contoh CV baru lulus SMA yang baik adalah desainnya tidak berlebihan. Coba ikuti aturan simple ini, jenis font tidak lebih dari 2, dan warna background tidak bertabrakan dengan warna font agar bisa terbaca, dan spasi minimal 1,5. 4. Copy paste. Hal ini yang harus sangat-sangat kamu hindari, karena di tahap ini saya pun pernah mengalaminya dan akhirnya dapat capeknya doang. Kebanyakan 75% lulusan SMA, apalagi SMK atau STM ya, menggunakan satu CV yang sama untuk melamar belasan perusahaan dengan industri dan posisi yang berbeda. Sangat dianjurkan untuk menyesuaikan CV kamu sesuai dengan industri perusahaan dan posisi yang kamu lamar. 5. Bahasa gado-gado. Hindari menggunakan bahasa campur-campur Indonesia dan Inggris layaknya gado-gado. Kamu cukup pilih salah satu saja, ya. Contoh CV baru lulus SMA yang menarik. Ada beragam contoh CV yang baru lulus SMA yang bisa kamu jadikan referensi di mana di dalam CV tersebut sudah berisikan informasi-informasi penting. Yuk, lihat contoh-contohnya. 1. Contoh CV baru lulus SMA dengan desain sederhana. 2. Contoh CV baru lulus SMA tanpa pengalaman kerja. Jika kamu sudah berhasil membuat CV, seperti contoh di atas, jangan lupa untuk menyimpannya dengan nama yang jelas. Tujuannya agar HRD bisa dengan mudah mencari CV kamu. Hindari menulis nama file aneh-aneh yang tidak ada hubungannya dengan namamu. Saat CV kamu sudah siap, artinya kamu juga sudah siap untuk melamar kerja. Sampai di sini paham ya? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan peluang karir bagian 04. Dadah.